Bab 2451 Klan Naga di Surga 10.000 Binatang. Setelah mendengarkanmu, aku bahkan lebih tertarik untuk bertemu dengan ketiga anak kecil itu. Mata wanita berbaju hijau menjadi cerah karena kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata wanita berpakaian merah itu. Kalau begitu, jangan buang waktu. Ayo pergi, kata wanita berbaju merah. Ayo pergi. Wanita berpakaian hijau itu berkata sebelum tubuhnya yang duduk di kursi utama di aula besar menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, wanita berpakaian merah menghilang juga. Keheningan turun di aula besar secara instan. Pada saat ini, Little Gold, Little Black, dan Little White yang berada di zona rahasia Beyond Heaven tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mereka tidak tahu bahwa jika mereka ditemukan oleh utusan pengawas dari zona rahasia Beyond Heaven, mereka mungkin kehilangan basis kultivasi mereka, jika tidak mati. Secara alami, mereka juga tidak menyadari bahwa seseorang telah dikirim untuk membawa mereka pergi juga. Saat bahaya merayap mendekati mereka, mereka hanya berpikir untuk bertemu Duan Lingtian dan KR. Setiap alam Devata memiliki paviliun melampaui surga, dan ada 81 paviliun melampaui surga karena ada 81 alam Devata. Beyond Heaven Pavilions adalah stasiun transfer antara alam Devata dan berbagai zona rahasia Beyond Heaven. Celestial emas yang menyeluruh harus mendaftar di sini jika mereka ingin pergi ke zona rahasia Beyond Heaven untuk meninggalkan warisan mereka. Setelah mendaftar, mereka akan dapat memasuki zona rahasia Beyond Heaven melalui formasi pengangkutan di Beyond Heaven Pavilion. Menurut aturan, ketika mereka meninggalkan warisan mereka di zona rahasia Beyond Heaven, mereka juga harus meninggalkan brankas harta karun peringkat surga dan bumi di zona rahasia. Mirip dengan Beyond Heaven Secret Zones, Beyond Heaven Pavilions biasanya dikelola oleh orang-orang kaisar surga. Karena ada banyak orang yang terlibat dalam mengelola pavilion Beyond Heaven, wajar saja jika ada orang baik dan jahat. Beberapa karakter jahat bahkan akan menjual informasi dari Beyond Heaven Secret Zones untuk keuntungan pribadi mereka. Misalnya, ketika seseorang dari Beyond Heaven Pavilion menemukan Little Gold, Little Black, dan Little White telah melanggar aturan Beyond Heaven Secret Zones, orang itu seharusnya memberitahu utusan pengawas untuk memberikan hukuman. Namun, orang itu tidak memberitahu utusan pengawas, melainkan memberitahu kekuatan yang memiliki warisan yang diterima ketiga anak kecil itu. Insiden seperti ini sangat umum, dan informan itu akan sangat dihargai dari berbagai kekuatan. Di sebuah ruangan tertutup, seorang pria parubaya yang tampaknya mengenakan semacam seragam menunjuk kedua gambar cermin yang menunjukkan tiga orang. Seragamnya bertuliskan, Beyond Heaven Pavilion, dibordir di dadanya. Dia berkata dengan hormat kepada seorang wanita berpakaian merah, Tuan Meng, ini tiga orang ini. Dalam salah satu gambar cermin, seorang gadis kecil berpakaian emas terlihat bergegas ke lokasi yang tidak diketahui. Di gambar cermin lainnya, seorang bocah lelaki berpakaian hitam dan seorang gadis kecil berpakaian putih dapat dilihat di brankas harta karun peringkat manusia, dengan mudah melewati tantangan di sana. Pria parubaya itu terus berkata, saya tidak sengaja menemukan bocah lelaki berpakaian hitam dan gadis kecil berpakaian putih. Saya menyadari ketika mereka menyerang, keduanya memiliki tanda bulan sabit darah di antara alis mereka. Begitulah cara saya tahu mereka dari Blood Moon Ridge Clan. Karena saya menemukan keduanya, saya memutuskan untuk memeriksa orang-orang di zona rahasia Beyond Heaven itu, dan begitulah cara saya menemukan gadis kecil berpakaian emas itu. Demikian pula, ketika dia menyerang, tanda bulan darah juga muncul di antara alisnya. Wanita berpakaian merah itu menganggukkan kepalanya, jelas puas dengan tindakan pria parubaya itu. Kamu telah melakukannya dengan baik, setelah aku mengambilnya, aku akan mengirimimu tanda penghargaan dari Blood Moon Ridge. Terima kasih, Tuan Meng. Pria parubaya itu tersenyum sangat lebar sehingga matanya hampir tampak dekat. Bagaimanapun, dia telah memberikan informasi ini kepada Blood Moon Ridge sebagai tanda penghargaan. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau yang tetap diam tiba-tiba berbicara ketika dia melihat gambar cermin. Mereka dari klan naga. Salah satu gambar cermin, menunjukkan anak laki-laki berpakaian hitam dan gadis kecil berpakaian putih kembali ke naga surgawi bercakar 8. Yang juga merupakan bentuk asli mereka. Wanita berpakaian hijau menatap wanita berpakaian merah dan berkata dengan tegas, Meng Yao, aku ingin keduanya. Kakak perempuan, itu bukan masalah besar jika kamu menginginkannya. Namun,
Lebih baik jika Anda meminta Patriark Mulia untuk memberitahu Tuan kita tentang hal itu. Wanita berbaju merah itu tampak tidak terkejut dengan permintaan wanita berbaju hijau itu. Dia memiliki senyum paksa di wajahnya saat dia terus berkata, "Jika tidak, jika atasan saya mengajukan pertanyaan, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan diri saya sendiri." Baik, wanita berpakaian hijau mengangguk saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke dua naga surgawi bercakar 8 di gambar cermin. Pria parubaya yang berdiri di samping tidak bisa tidak bertanya kepada wanita berpakaian merah dengan rasa ingin tahu, "Tuan Meng, bolehkah saya tahu siapa orang ini?" "Dia kakak perempuan saya, Ji Xiang," jawab wanita berpakaian merah. Ji Xiang, pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Nama itu tampak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat di mana atau kapan dia mendengarnya. "Kakak perempuanku berasal dari klan naga," kata wanita berpakaian merah itu. "Klan naga." Pria parubaya itu tiba-tiba tersentak ketika mendengar kata-kata wanita berpakaian merah itu. Dia berbalik untuk melihat wanita berpakaian hijau dan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah dia penatua Ji Xiang, penatua termuda di klan naga di surga 10.000 binatang kita?" "Ya," jawab wanita berpakaian merah dengan anggukan. "Suatu kehormatan bertemu denganmu, penatua Ji Xiang." Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Maafkan saya karena bersikap kasar dan tidak tahu siapa Anda sebelumnya. Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Meskipun Kaisar Surga dari 10.000 binatang surga saat ini bukan dari klan naga, kekuatan klan naga hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan di bawah Kaisar Langit. Bahkan kekuatan yang kuat seperti Blood Moon Ridge masih kalah dengan klan naga." Wanita berpakaian hijau, Ji Xiang, tetua termuda di klan naga di 10.000 binatang surga, tidak berkenan untuk menjawab pria parubaya itu. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aktifkan formasi pengangkutan yang mengarah ke zona rahasia melampaui surga itu." Ya, pria parubaya itu, tentu saja, tidak berani menunda ketika dia mendengar kata-kata Ji Xiang. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi pengangkutan seperti yang diperintahkan Ji Xiang. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Meskipun pavilion luar surga ini milik Kaisar Surga dari 10.000 binatang surga, pria parubaya itu tahu betul bahwa Kaisar Langit tidak akan peduli bahkan jika ribuan orang seperti dia dibunuh oleh Ji Xiang. Astaga, segera setelah formasi pengangkutan diaktifkan, Ji Xiang menghilang ke dalamnya hanya dalam sekejap. Wanita berpakaian merah mengikuti dari belakang. Sama seperti ini, zona rahasia Beyond Heaven memperoleh dua pendatang baru, penatua Ji Xiang dari klan naga dan Meng Yao dari Blood Moon Ridge. Segera setelah Ji Xiang tiba di zona rahasia Beyond Heaven, dia memperluas kesadaran surgawinya yang mencakup area yang luas dari zona rahasia Beyond Heaven. Berdasarkan ini, orang bisa melihat seberapa kuat Ji Xiang, tetua termuda di klan naga di surga 10.000 binatang. Ji Xiang baru saja akan menarik kesadaran surgawinya ketika dia menemukan dua targetnya tidak berada dalam jangkauan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ini, melalui kesadaran surgawinya, Ji Xiang menyaksikan pedang surgawi ditembakkan dari tangan seorang pemuda berpakaian ungu saat lebih dari 5 sinar pedang mengikuti di belakang. Ketika sinar pedang bergabung dengan pedang, itu meningkatkan kekuatan pedang dengan segera. Tidak butuh waktu lama sebelum pemuda berpakaian ungu membunuh surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Ji Xiang bergumam pada dirinya sendiri, seni menggunakan pedang ini terlihat seperti, dia menutup matanya saat adegan dari bertahun-tahun yang lalu muncul di benaknya. Pada saat itu, seorang jenius pedang surgawi datang ke 10.000 binatang surga untuk menantang Patriark Klan Naga. Pertempuran itu benar-benar mengejutkan. Ji Xiang hanya seorang murid biasa di Klan Naga saat itu. Namun, karena orang tuanya adalah penjaga klan naga, dia memiliki kesempatan untuk menonton pertempuran. Selama pertempuran itu, patriark yang mereka hormati seperti dewa, dikalahkan oleh Sword Celestial yang jenius. Dia merasa sulit untuk menerima hasil pertempuran saat itu. Ji Xiang dapat dengan jelas mengingat apa yang dikatakan patriark kepada pria itu setelah kekalahannya. "Saya menerima kehilangan saya. Berdasarkan kekuatan Anda, jika Anda mengambil langkah maju, tidak akan sulit bagi Anda untuk menantang Kaisar Langit dan menang. Pada saat itu, kamu akan menjadi Kaisar Langit." Setelah beberapa saat, ada berita dari Solitary Destructive Heaven, salah satu dari 81 alam Devata. Seseorang telah menantang Kaisar Surga dari surga penghancur soliter dan membunuh Kaisar Surga. Dan dengan demikian,
Orang yang membunuh Kaisar Surga dari surga yang merusak soliter menjadi Kaisar Surga yang baru dari surga yang merusak soliter. Jixiang ingat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Surga dari surga penghancur soliter yang baru adalah pedang surgawi jenius yang telah mengalahkan Patriark Klan Naga. Dia tidak mengharapkan kata-kata Patriark menjadi kenyataan. Bab 2452 sulit ditemui. Jixiang, tetua termuda dari Klan Naga di surga 10.000 binatang, teringat akan Kaisar Surga dari surga penghancur soliter, pedang surgawi jenius yang telah menantang Patriark Klan Naga dan menang, ketika dia melihat Ungu, pemuda berpakaian memegang pedang surgawinya. Meskipun sword wielding art yang jenius sword celestial telah lemparkan lebih mendalam, dia masih bisa melihat kesamaan ketika pemuda berpakaian ungu itu melemparkan sword wielding art. Sebuah pikiran muncul di benak Jixiang saat ini. Apakah dia entah bagaimana terhubung dengan orang itu di Solitary Destructive Heaven? Ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak akan percaya jika dia tidak menyaksikan pemuda berpakaian ungu memegang pedang surgawi. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang setinggi orang itu dari Solitary Destructive Heaven berhubungan dengan seseorang dari salah satu alam duniawi? Jixiang telah melihat banyak jenius sebagai penatua dari naga di 10.000 binatang surga, tapi dia masih kagum dengan pemuda berpakaian ungu. Dia tidak akan terkejut jika dia melihat seorang surgawi terkemuka membunuh surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan di alam Devata. Bagaimanapun, celestial terkemuka di alam Devata berbeda dari celestial terkemuka di alam duniawi. Dia hanya seorang surgawi terkemuka, tapi dia mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan dengan mudah meskipun surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan tidak menggunakan senjata surgawi apapun. Kebanyakan orang di alam Devata menyebut harta karun tertinggi surgawi sebagai senjata surgawi. Hampir semua celestial bodiless hanya bisa menggunakan celestial weapons, mereka tidak bisa menguasai teknik celestial atau kemampuan divine dari alam Devata dan alam duniawi. Karena konstitusi khusus celestial bodiless, mereka tidak akan mampu menahan teknik celestial dan kemampuan divine. Bahkan jika seseorang telah menguasai celestial teknik atau divine abilities sebelum menjadi bodiless celestial, mereka tidak akan lagi dapat menggunakannya setelah mereka menjadi bodiless celestial kecuali mereka ingin mati. Ini juga berlaku untuk surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Mereka harus menunggu sampai mereka melewati kesengsaraan surgawi tanpa bodi terakhir, naik ke alam Devata, dan mendapatkan tubuh baru sebelum mereka bisa menggunakan teknik surgawi atau kemampuan surgawi. Ini adalah kelemahan terbesar dari bodiless celestial. Secara alami, ada pengecualian untuk ini. Surgawi tanpa tubuh yang telah menguasai perwujudan jemaat jiwa mampu mengeluarkan teknik surgawi dan kemampuan surgawi yang menyerang jiwa dari alam Devata. Setelah beberapa saat, Jixiang menggelengkan kepalanya. Ini pasti kebetulan. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin pemuda berpakaian ungu itu terkait dengan Kaisar Surga dari surga penghancur soliter. Sword wielding art pastilah kebetulan belaka. Setelah itu, dia dengan cepat menarik kesadaran surgawinya untuk menyelidiki ke arah lain. Sementara itu, Meng Yao, wanita berbaju merah, tidak tinggal diam. Dia juga telah memperluas kesadaran surgawinya untuk mencari keberadaan gadis kecil berpakaian emas, bocah lelaki berpakaian hitam, dan gadis kecil berpakaian putih. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian emas yang melayang di langit turun ke danau. Ketika dia turun ke danau, itu menyebabkan percikan, tetapi dia tetap kering. Dia memegang kompas Feng Shui saat dia berkata dengan penuh semangat, "Saya akhirnya menemukan brankas harta karun peringkat manusia. Setelah mendapatkan petunjuk di sini, saya akan dapat segera bertemu dengan saudara Ling Tian dan saudara KR." Gadis berpakaian emas hendak pergi ke arah kompas Feng Shui diarahkan ketika astaga, seorang wanita berpakaian merah muncul seperti embusan angin, menghalangi jalan gadis kecil berpakaian emas itu. Ekspresi gadis kecil berbaju emas itu berubah drastis saat melihat wanita berbaju merah itu. Kewaspadaan dan sedikit ketakutan terlihat di matanya saat dia bertanya, "Siapa kamu?" Wanita berpakaian merah muncul dari udara tipis. Gadis kecil berpakaian emas itu bahkan tidak merasakan apa-apa sebelum penampilan wanita berpakaian merah itu. Berdasarkan ini, dia tahu bahwa wanita berpakaian merah itu jauh lebih kuat darinya. Meng Yao, wanita berpakaian merah, menghela nafas saat dia melihat gadis kecil berpakaian emas dan berkata, "Anak kecil, kamu terlalu serakah. Setelah Anda memperoleh warisan kolam darah warisan dari punggungan bulan darah kami,
Anda seharusnya naik ke surga 10.000 binatang. Bahkan jika kamu memilih untuk tidak naik, kamu seharusnya tidak datang ke zona rahasia Beyond Heaven ini. Ketika gadis kecil berbaju emas kecil, mendengar kata-kata Meng Yao, dia tercengang. Sedikit kebingungan muncul di matanya saat dia tergagap, kolam darah El Warisan. Bagaimana kamu tahu tentang legasi Blood Pool? Meng Yao menjawab, kolam darah warisan disempurnakan oleh penguasa punggungan bulan darah, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Punggungan bulan darah, menguasai, kolam darah warisan disempurnakan olehnya. Little Gold bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Meng Yao dan bertanya dengan mata cerah, ini berarti kamu seorang surgawi dari alam Devata. Pada saat ini, Little Gold akhirnya memastikan bahwa wanita berpakaian merah itu tidak memiliki niat buruk. Kalau tidak, wanita berpakaian merah tidak akan mengungkapkan informasi ini padanya. Terlebih lagi, jika wanita berpakaian merah ingin membunuhnya, akan sangat mudah baginya untuk melakukannya. Ya, benar, Meng Yao mengangguk sebelum berkata, aku datang ke sini untuk membawamu keluar dari zona rahasia melampaui surga ini. Apakah Anda tahu berbahaya bagi Anda untuk berada di sini? Suaranya serius ketika dia berbicara. Berbahaya, emas kecil terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Selama aku tidak memprovokasi para Celestial Bodiless yang lebih kuat dariku, aku akan baik-baik saja. Terlebih lagi, ada banyak orang yang lebih lemah dariku, namun, mereka masih bisa bertahan hidup di sini. Berdasarkan kata-katanya, dapat dilihat bahwa Little Gold mendapat kesan bahwa bahaya yang dimaksud Meng Yao adalah Celestial Bodiless yang lebih kuat darinya. Meng Yao dengan sabar menjelaskan kepada Little Gold, saya tidak berbicara tentang Celestial Bodiless yang lebih kuat dari Anda. Dia memberitahu Little Gold tentang utusan pengawas dan juga bagaimana Little Gold telah melanggar aturan dengan memasuki zona rahasia Beyond Heaven setelah mendapatkan warisan dari legasi Blood Pool. Wajah Little Gold menjadi pucat. Jika utusan pengawas mengetahui hal ini, bahkan jika saya tidak mati, saya akan kehilangan basis kultivasi saya. Ya, Meng Yao mengangguk. Kemudian, dia menambahkan dengan mendesak, itulah mengapa kita harus pergi secepat mungkin. Jika utusan pengawas mengetahui hal ini, tidak hanya Anda, tetapi bahkan saya akan terpengaruh. Aku punya dua teman lain, Little Gold yang terkejut dengan kata-kata Meng Yao tiba-tiba teringat Little Black dan Little White. Jika saya tidak salah, kedua teman Anda seharusnya sudah meninggalkan zona rahasia Beyond Heaven ini sekarang. Saya akan membawa Anda kepada mereka, kata Meng Yao sambil membawa Little Gold pergi. Hanya dalam waktu singkat, dia membawa emas kecil ke formasi pengangkutan di zona rahasia Beyond Heaven. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka tiba di sebuah ruangan di Beyond Heaven Pavilion. Emas kecil. Little Gold baru saja pulih dari cahaya menyilaukan yang melintas ketika dia mendengar dua suara yang dikenalnya memanggilnya secara bersamaan. Hitam kecil, sedikit putih. Little Gold menghela nafas lega ketika dia melihat bocah lelaki berpakaian hitam dan gadis kecil berpakaian putih berdiri di depannya. Aku akan membawa mereka bersamaku, datanglah ke klan naga setelah sebulan untuk hadiahmu. Sebuah suara terdengar di udara pada saat ini. Little Gold menemukan dua orang lagi di tempat ini, selain wanita berpakaian merah yang membawanya ke sini, Little Black dan Little White. Seorang wanita berpakaian hijau sedang berbicara dengan seorang pria parubaya pada saat ini. Terima kasih, Penatua Jisiang, kata pria parubaya itu. Dia tidak berharap akan dihargai oleh klan naga juga karena dia hanya mengira dia akan diberi hadiah oleh Blood Moon Ridge. Meskipun dia tahu Jisiang menginginkan dua orang yang dia temukan, dia tidak memiliki harapan untuk dihargai oleh klan naga. Meng Yao, aku akan pergi sekarang, kata Jisiang sambil menatap Meng Yao. Segera setelah itu, dia membawa Little Black dan Little White bersamanya dan pergi. Little Gold yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Little Black dan Little White berteriak, Little Black. Sedikit putih. Dia berbalik untuk melihat Meng Yao dan bertanya dengan cemas, di mana dia membawa Little Black dan Little White. Meng Yao berkata meyakinkan, jangan khawatir. Dia tidak akan menyakiti temanmu. Dia hanya membawa mereka pulang. Sebelum Little Gold bisa menjawab atau menolak, Meng Yao sudah membawanya pergi. Dia berpikir, betapa kuatnya. Dia jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dia berniat untuk berjuang tetapi gagal ketika dia menyadari betapa kuatnya Meng Yao.
Hati Little Gold dipenuhi dengan kepahitan ketika dia mengingat bagaimana dia telah dibawa dari zona rahasia Beyond Heaven ke 10.000 binatang surga, salah satu dari 81 alam Devata. Sayangnya, saya tidak bisa bertemu dengan Brother Ling Tian dan Sister KR. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat mereka lagi. Pada saat ini, kenyataan akhirnya mengenai Little Gold bahwa dia berada di alam Devata ketika dia merasakan energi roh surga dan bumi yang sangat kaya di sekitarnya. Bab 2453 Membual Tanpa Malu. Duan Ling Tian, tentu saja, tidak menyadari masalah tentang Little Gold, Little Black, dan Little White. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka telah dibawa pergi? Apalagi mengetahui mereka telah dibawa ke alam Devata, dia bahkan tidak tahu mereka telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven untuk menemukannya. Pada saat ini, 3 orang yang tampak lelah bepergian tiba di pegunungan yang megah. Kita terlambat. Salah satu dari mereka berkata ketika mereka melihat seorang lelaki tua, dikelilingi oleh orang-orang, memegang pedang panjang dan lebar dengan aura menakutkan di tangannya. Berdengung, 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 berdengung. Ketika lelaki tua itu mengirim energinya ke pedang, pedang itu mulai bergetar dan memancarkan sinar pedang yang ganas. Tampaknya tidak bisa dihancurkan pada saat ini. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tertawa lepas. Pedang yang bagus. 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Duan Ling Tian berpikir dalam hati ketika dia melihat yang lama ketika dia dan teman-temannya tiba di brankas harta karun tingkat bumi ini. Pedang di tangan lelaki tua itu adalah harta karun tertinggi surgawi yang terkandung dalam brankas harta karun tingkat bumi ini. Ketika lelaki tua itu tiba, dia melihat 2 surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan memperebutkan harta karun tertinggi surgawi ini. Dia tidak menunggu mereka untuk saling membunuh sebelum dia secara langsung membunuh 2 surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan dan mengambil alih harta karun tertinggi surgawi. Begitu para penonton melihat lelaki tua itu adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, mereka tidak lagi berani memiliki pemikiran tamak tentang harta karun tertinggi surgawi. Mereka sama sekali tidak berniat mencari kematian. Merebut harta karun tertinggi surgawi dari surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan itu tidak berbeda dengan merebut makanan dari mulut harimau. Alangkah baiknya jika orang tua itu tidak memiliki pedang. Kalau tidak, pedang itu akan menjadi milikmu, saudara Ling Tian. Han Xuanai yang berdiri di sebelah Duan Ling Tian berkata sambil menghela nafas ketika dia melihat orang tua yang tertawa sambil memegang pedang di tangannya. Menurut pendapat Han Xuanai, lelaki tua yang merupakan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan jelas bukan tandingan Duan Ling Tian jika dia tidak mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan dia membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan sehingga dia tahu kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Namun, karena lelaki tua itu telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi, ini berarti kekuatan lelaki tua itu sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Kekuatan lelaki tua itu setara dengan Duan Ling Tian jadi dia pikir akan sulit bagi Duan Ling Tian untuk merebut harta karun tertinggi surgawi dari lelaki tua itu. Sementara itu, Zhang Yi, yang berdiri di sisi lain Duan Ling Tian, tetap diam. Namun, dilihat dari ekspresi penyesalan di wajahnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan Han Xuanai. Ketika Han Xuanai berbicara, banyak orang telah mendengarnya meskipun suaranya tidak keras. Siapa yang membual tanpa malu-malu? Wanita ini baru saja mengatakan bahwa jika surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan itu tidak memiliki harta karun tertinggi surgawi, pria yang berdiri di sebelahnya akan bisa mendapatkannya. Pada saat ini, banyak orang melihat Han Xuanai dan Duan Ling Tian. Mereka tahu dia berbicara tentang Duan Ling Tian sebelumnya. Setelah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan memperoleh harta karun tertinggi surgawi, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Jadi apa maksud wanita itu adalah pemuda berpakaian ungu yang berdiri di sampingnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Yah, mungkin dia adalah surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Semakin banyak orang menoleh untuk melihat Duan Ling Tian dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang berani menyelidiki basis kultivasinya. Dianggap tidak sopan untuk menyelidiki basis kultivasi seseorang. Jika mereka telah menyelidiki kultivasi pemuda berpakaian ungu itu, akan baik-baik saja jika dia lemah. Namun, jika dia ternyata kuat,
mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. 8 Kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Ketika lelaki tua yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi mendengar diskusi di sekitarnya, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian juga. Begitu dia melihat Duan Lingtian, dia berteriak dengan marah, "Ini kamu!" Seolah-olah Duan Lingtian adalah musuh bebuyutannya. Sebuah energi agung melonjak keluar dari tubuh orang tua itu segera. Sebagian dari energi itu masuk ke pedang yang dia pegang di tangannya, menyebabkan pedang itu melepaskan sinar pedang yang ganas dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, tentu saja disiagakan oleh gerakan lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Sepertinya surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan ini mengenal pemuda berpakaian ungu itu. Terlebih lagi, sepertinya dia memiliki dendam terhadap pemuda itu. Sangat menarik. Han Xuanai yang bisa melihat betapa marahnya lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan kaget, "Kakak Lingtian, kamu kenal dia?" Meskipun Zhang Yi tetap diam, dia juga menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia yakin dia belum pernah bertemu lelaki tua ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu mengapa lelaki tua itu begitu marah? Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia berhubungan dengan seseorang yang saya bunuh? Dia pikir ada kemungkinan besar untuk ini. Bagaimanapun, dia telah membunuh banyak orang sejak dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Dia tidak meragukan bahwa banyak dari orang-orang itu membawa jimat gambar cermin di tubuh mereka. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kesadaran surgawi yang menyelidiki basis kultivasinya, itu membuatnya merasa terbuka. Benar saja, lelaki tua itu memelototi Duan Lingtian dan berkata dengan mengejek, "Mirip dengan Rongbo yang adalah murid sekte Li Yan saya, Anda hanyalah seorang surgawi terkemuka. Namun, mengingat Anda berhasil membunuhnya, Anda pasti cukup kuat. Namun, sangat disayangkan bagimu untuk bertemu denganku hari ini." Para penonton bingung ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu karena mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. "Rongbo, dia dari sekte Li Yan di Skyline Realm." Beberapa dari Skyline Realm berseru. Pada saat ini, mata Zhang Yi melebar karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Rongbo, dia akhirnya menyadari mengapa lelaki tua itu sangat marah ketika dia melihat Duan Lingtian. Ternyata, dia dari sekte yang sama dengan Rongbo. Tidak heran dia begitu memusuhi Duan Lingtian. Dia pasti telah melihat Duan Lingtian dengan mudah membunuh Rongbo melalui jimat gambar cermin. Realisasi juga muncul pada Han Xuanai. Oh, jadi dia dari sekte yang sama dengan Rongbo. Dia telah mendengar tentang insiden dengan Rongbo selama perjalanan mereka. Duan Lingtian tidak terkejut karena dia sudah menduga lelaki tua itu terkait dengan seseorang yang telah dia bunuh. Namun, dia benar-benar tidak berharap lelaki tua itu terhubung dengan Rongbo. Pada saat ini, para penonton diam-diam berbisik di antara mereka sendiri. Seorang surgawi terkemuka, apakah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan baru saja mengatakan bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah surgawi terkemuka? Kita pasti salah dengar. Jika anak muda berbaju ungu hanyalah seorang surgawi terkemuka, saya tidak berpikir wanita muda di sisinya akan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, kan? Petik 2. Yah, dia bisa berbohong. Itu benar. Ketika Han Xuanai mendengar percakapan para penonton, wajahnya memerah karena marah. Dia menggerutu dalam hati, membual tanpa malu. Beraninya orang-orang ini memandang rendah saudara Lingtian. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia menjawab, "Saudaraku Lingtian baru saja membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan hanya dengan serangan belum lama ini. Meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan." Para penonton sepertinya mengingat sesuatu ketika mereka mendengar kata-kata Han Xuanai dan kembali berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang surgawi terkemuka membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dengan serangan. Kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dia memanggilnya, mungkinkah pemuda berpakaian ungu ini adalah Duan Lingtian? Seseorang tiba-tiba berseru. Bab 2454 Formasi Pedang yang Mempesona. Duan Lingtian. Keheningan turun ketika orang-orang mendengar nama Duan Lingtian. Bagaimana mungkin mereka tidak akrab dengan nama ini? Sebagian besar dari mereka telah mendengar berita yang telah menyebar meskipun mereka tidak berpikir itu benar.
Duan Lingtian adalah seorang surgawi terkemuka yang tampaknya membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan di luar brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dia tidak mungkin Duan Lingtian itu, kan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan gadis yang berdiri di sebelahnya? Dia membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan sebelumnya dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dia bahkan memanggilnya saudara Lingtian. Dia pasti Duan Lingtian. Han Xuenai, yang mendengar diskusi di sekitarnya, mengejek dan berkata, Duan Lingtian, benar-benar, saudaraku Lingtian. Berita yang kalian semua dengar itu benar. Dia memang membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan di luar brankas harta karun peringkat surga yang ditinggalkan oleh surgawi tanpa tubuh yang menyeluruh. Terlebih lagi, dia membunuh Celestial Bodiless hanya dengan satu serangan. Suaranya semakin keras saat dia mencapai akhir kalimatnya. Setelah mendengarkan kata-kata Han Xuenai, semua orang yakin bahwa pemuda berbaju ungu itu adalah Duan Lingtian. Mereka mendiskusikan kekuatannya, dan topik perlahan bergeser ke surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Liyan di alam Skyline. Jadi dia Duan Lingtian. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu Duan Lingtian dari rumor tersebut. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan seperti yang dikatakan rumor itu. Apakah dia sekuat yang dikatakan rumor atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Tidak bisakah kamu melihat surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang baru saja memperoleh harta karun tertinggi surgawi menatapnya seperti mangsa? Kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Orang tua dari Sekte Liyan berkata sambil mencibir, jadi, Anda adalah Duan Lingtian. Saya telah melihat Anda melalui gambar cermin jadi saya pikir rumor itu hanya rumor. Tidak ada kebenaran di dalamnya sama sekali. Kekuatan yang Anda tunjukkan ketika Anda membunuh murid sekte saya, Rongbo, sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 atau 4 kesengsaraan. Petik 2. Kebencian di mata lelaki tua itu meningkat saat dia berbicara. Ketika dia melihat gambar cermin Rongbo terbunuh, dia telah melihat kekuatan Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan Rongbo, jelas bahwa Duan Lingtian tidak sekuat rumor yang mengatakannya. Kata-kata lelaki tua itu, tentu saja, menyebabkan para penonton meragukan kebenaran rumor itu. Lagi pula, pada awalnya, kebanyakan dari mereka tidak menganggap rumor itu benar. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh sebelum dia perlahan berkata, kamu cukup jeli. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar. Niat membunuh bisa dilihat di kedalaman mata lelaki tua itu saat ini. Dia berkata dengan mengancam, Duan Lingtian, karena kamu membunuh Rongbo, aku akan membunuhmu hari ini dan mengirimmu ke neraka untuk membalaskan dendamnya. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia dengan tenang berkata, kamu pikir kamu akan bisa membalas Rongbo? Saya harap Anda sudah memikirkan ini. Anda mungkin mati mencoba untuk membalaskan dendamnya. Itu tidak layak, kan? Kata-katanya yang penuh dengan keyakinan menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan lelaki tua itu. Sepertinya dia memperingatkan lelaki tua itu bahwa dia akan mati jika dia mencoba membalas Rongbo. Kata-kata Duan Lingtian memprovokasi lelaki tua itu, membuatnya marah. Tubuhnya gemetar karena marah saat dia berkata, sombong. Betapa sombongnya. Para penonton yang tercengang oleh kata-kata percaya diri Duan Lingtian mulai berbisik diam-diam di antara mereka sendiri. Bagaimana Duan Lingtian bisa tetap tenang saat ini? Mungkin, dia benar-benar mampu membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi ini. Kamu bercanda. Mustahil bagi seorang surgawi terkemuka di alam duniawi untuk membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi. Sebagian besar penonton menyimpulkan bahwa Duan Lingtian tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Saudara Lingtian, Han Xuenai memanggil. Meskipun dia bisa melihat Duan Lingtian percaya diri, dia tidak bisa menahan perasaan cemas karena dia pikir kekuatannya hanya setara dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang memiliki harta karun tertinggi surgawi. Dia berpikir dalam hati, namun, berdasarkan kata-kata Brother Lingtian, sepertinya dia yakin dia akan bisa membunuh orang tua itu. Zhang Yi terkejut dengan kepercayaan Duan Lingtian. Dia tidak bisa tidak merenung dalam hati, Duan Lingtian,
aku bertanya-tanya dari mana kepercayaan dirimu berasal. Orang tua ini adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dengan harta karun tertinggi surgawi. Meskipun demikian, karena kepercayaan Han Xuanai dan Zhang Yi pada Duan Lingtian, mereka berasumsi dia tidak akan berbicara sembarangan jika dia tidak percaya diri. Setelah memikirkannya, mereka yakin Duan Lingtian akan mampu membunuh orang tua itu meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. Han Xuanai yang mengenal Duan Lingtian dengan baik mulai berpikir dalam hati, kemampuan surgawi tipe bantuan Brother Lingtian dapat meningkatkan kekuatannya dengan 2 tahap. Pedang surgawi dapat menaikkannya ke tahap lain. Tahap keempat dari Sovereign Heart Sword, Body Sword Fusion, dapat meningkatkannya 2 tahap, dan Divine Ability Offensive, 13 pedang teratai hijau, kemungkinan dapat meningkatkannya ke tahap lain. Secara keseluruhan, kekuatannya harus setara dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba mencari tahu mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi cerah seolah-olah dia telah menemukan jawabannya. Pada saat ini, pria tua dari Sekte Liyan di Skyline Realm berteriak dengan marah, Duan Lingtian. Dia menyerang Duan Lingtian tanpa peringatan apapun saat pedang surgawi di tangannya menembakkan sinar pedang yang sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ketika lelaki tua itu bergerak, suara angin bersiul terdengar sangat menggelegar sehingga membuat orang yang melihatnya sakit kepala. Ini wajar saja karena lelaki tua itu adalah seorang surgawi tanpa tubuh yang kuat. Bahkan di antara 7 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, dia jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan biasa. Selain itu, dia baru saja mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Ini hanya akan semakin meningkatkan kekuatannya. Taktik melahap dasar, Duan Lingtian berteriak, mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Hanya dalam beberapa saat, dia menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya dan meningkatkan kekuatannya dengan 2 tahap. Kemudian, matanya berkilat dingin saat dia terus berkata, penyerahan persenjataan lengkap. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, pedang surgawi muncul di udara dan berubah menjadi sinar pedang yang berputar di sekitar tubuhnya. Jumlah sinar pedang terus meningkat dari ratusan menjadi ribuan dan terus meningkat. Pada akhirnya, sepertinya ada puluhan ribu sinar pedang. Itu terlihat sangat mengintimidasi. Segera setelah itu, sinar pedang melonjak, menyatu di atas Duan Lingtian. Itu mulai membentuk formasi pedang yang rumit dan misterius. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata sehingga beberapa penonton dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak dapat menangkap gerakan Duan Lingtian sama sekali. Formasi itu sangat indah sehingga para penonton tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Astaga, 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 astaga. Astaga, pada saat ini, energi yang tampak mirip dengan kilat dan guntur melonjak ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, energi menyelimuti seluruh area bersama dengan semua orang yang hadir di tempat kejadian, termasuk lelaki tua dari Sekte Liyan di Skyline Realm. Pada saat ini, lelaki tua yang menyerang Duan Lingtian menemukan bahwa pedang surgawi di tangannya berperilaku aneh. Itu bergetar tanpa sajak atau alasan. Apa yang terjadi? Tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia telah menemukan bahwa ketika pedang surgawi di tangannya terus bergetar, itu juga menolak energi yang dia coba kirimkan ke dalamnya. Astaga, 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 hanya dalam sekejap mata, tangan lelaki tua yang memegang pedang surgawi itu tiba-tiba mulai berdarah karena luka yang muncul secara tiba-tiba. Dia berpikir dalam hati, panik, tidak. Jika saya tidak melepaskan pedang sekarang, saya akan kehilangan tangan saya. Dia dengan cepat melepaskan pedang di tangannya tanpa berpikir 2 kali. Pedang surgawi jatuh dengan cepat seperti kuda liar pada saat ini. Bab 2455 Penyerahan persenjataan lengkap. Para penonton tiba-tiba menjadi gempar. Ini, pedangku. Ada apa dengan pedangku? Setelah Seven Tribulation Bodiless Celestial dari Liyan Sek di Skyline Realm melepaskan Celestial Sabre di tangannya, keributan yang dibuat oleh para penonton menarik perhatiannya. Dia melihat semua orang yang membawa senjata mengalami hal yang sama seperti yang dia lakukan. Bagian di mana senjata mereka bersentuhan terluka, menyebabkan senjata mereka jatuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, dia melihat bahwa senjata itu, termasuk pedang surgawinya, sebenarnya tidak jatuh. Sebaliknya, mereka semua terbang menuju formasi pedang di atas kepala Duan Lingtian.
Formasi yang mempesona di atas kepala Duan Lingtian seperti magnet menakutkan yang menarik semua senjata di area yang terkena. Ini dengan paksa memutuskan koneksi senjata ke pemiliknya. Teknik macam apa ini? Bahkan pedang surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan telah diambil. Betapa menakutkan. Apakah dia bahkan manusia? Ketakutan menjalari nadi para penonton saat mereka menyaksikan formasi yang menakutkan menarik semua senjata di sekitarnya ke sana. Bahkan Celestial Sabre pun tidak luput. Bagaimana ini mungkin? Orang tua yang awalnya agresif dan menyerang Duan Lingtian langsung berhenti bergerak. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena seperti itu. Pada saat ini, Han Suenai merasa merinding di punggungnya saat dia melihat formasi pedang dan senjatanya. Dia berseru, penyerahan persenjataan lengkap. Ini adalah penyerahan senjata lengkap. Saudara Lingtian telah berhasil menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat, penggabungan pedang hati. Saya mendengar bahwa begitu seseorang menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat, seseorang akan dapat menguasai teknik yang disebut penyerahan persenjataan lengkap. Ia mampu mengirimkan semua senjata, termasuk harta karun tertinggi surgawi. Han Suenai telah menduga ini sebelumnya ketika dia melihat kepercayaan Duan Lingtian. Namun, itu hanya spekulasi. Oleh karena itu, masih mengejutkan ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Zhang Yi juga terkejut. Teknik macam apa ini? Dia merasa pemandangan yang terbentang di depan matanya itu nyata. Dia tidak khawatir tentang Duan Lingtian menghadapi Seven Tribulation Bodiless Celestial karena dia pikir mereka seimbang. Siapa yang tahu bahkan sebelum pertempuran dimulai, surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan telah kehilangan harta karun tertinggi surgawinya. Dia berpikir dalam hati, serangan ini tampaknya lebih kuat dari penggabungan pedang tubuh yang dia gunakan sebelumnya. Pada saat ini, seorang wanita tua berpakaian abu-abu memegang tongkat tiba-tiba berteriak, "Itu benar." Bukankah desas-desus mengatakan Duan Lingtian berasal dari alam provinsi Sein? Petik 2. Ya, apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Mengapa? Apakah kamu memikirkan sesuatu? Banyak orang yang penasaran dan bingung dengan pertanyaan wanita tua berbaju abu-abu itu. Mereka merasa pertanyaannya ada hubungannya dengan serangan kuat yang baru saja dilepaskan Duan Lingtian. Wanita tua berpakaian abu-abu menjelaskan, saya membaca catatan di sekte saya sebelum ini. Kebanyakan orang, termasuk saya, tidak berpikir itu benar. Catatan itu merinci apa yang terjadi terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka. Dia memandang semua orang ketika dia bertanya, saya yakin Anda semua tahu siapa yang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh terakhir kali zona rahasia dibuka, kan? Aku tahu, itu juga seseorang dari alam provinsi Sein. Namanya Feng Qingyang, dan dia adalah seorang penggarap pedang yang jenius. Ya, itu dia, aku juga pernah mendengar tentang dia. Kebanyakan orang tahu tentang orang yang telah memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka. Setelah mendengarkan jawaban semua orang, wanita tua berpakaian abu-abu terus berbicara. Catatan menyatakan bahwa Feng Qingyang berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan setelah mendapatkan warisan dari surgawi emas agung dengan teknik ini. Dia melihat formasi pedang yang mempesona di atas kepala Duan Lingtian dan berkata, catatan ini ditulis oleh leluhur sekte saya yang hadir pada waktu itu. Dia telah mengatakan bahwa Feng Qing yang menggunakan teknik surgawi yang kuat untuk merebut harta karun surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan sebelum membunuhnya. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar kata-kata wanita tua berpakaian abu-abu itu. Mereka jelas tidak menyadari hal ini. Terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Secara alami, ada banyak insiden yang hilang ditelan waktu. Sebagian besar dari mereka hanya tahu Feng Qing yang telah memperoleh warisan dari surgawi tanpa tubuh yang menyeluruh dan membunuh surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Wanita tua berpakaian abu-abu itu menatap Duan Lingtian saat dia berkata dengan penuh konspirasi, Feng Qingyang dan Duan Lingtian keduanya dari alam provinsi Sein, karena tekniknya sangat mirip, saya menduga teknik ini sama dengan Feng Qing yang digunakan pada saat itu. Mungkin saja dia memiliki hubungan dengan Feng Qingyang. Kata-katanya mengejutkan para penonton lagi. Tiba-tiba, Duan Lingtian berkata, senior memang jeli. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia berkata sambil tersenyum, teknik ini memang sama dengan yang digunakan senior Feng Qingyang.
Di satu sisi, saya bisa dianggap sebagai pewarisnya. Kata-katanya mengkonfirmasi spekulasi wanita tua berpakaian abu-abu itu. Memang, wanita tua berpakaian abu-abu itu tersenyum, puas karena tebakannya benar. Hanya dalam sekejap, kerumunan itu kembali membuat keributan. Surga, jadi Duan Lingtian adalah pewaris Feng Qingyang. Sulit dipercaya, terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka, Feng Qingyang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Dan sekarang, ahli warisnya tampaknya memiliki peluang besar untuk mendapatkannya juga. Kenapa rasanya zona rahasia Beyond Heaven dibuka khusus untuk mereka? Benar, aku juga akan berpikir seperti itu jika bukan karena fakta bahwa kita tahu zona rahasia Beyond Heaven diciptakan oleh surgawi emas yang melingkupi agung. Pergi, suara Duan Lingtian berdering di udara, menarik perhatian semua orang. Astaga, 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 astaga. Begitu Duan Lingtian berbicara, formasi pedang di atasnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyebabkan semua orang menyipitkan mata atau menutup mata mereka. Pada saat yang sama, formasi pedang mulai menembakkan sinar pedang yang menuju ke surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Liyan di alam Skyline. Ini buruk, orang tua itu berteriak ketika dia melihat ini. Penglihatannya saat ini dipengaruhi oleh cahaya terang yang menyilaukan. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan besar dari serangan itu dan itu benar-benar membuatnya takut. Energi melonjak keluar dari tubuhnya segera saat dia mencoba melarikan diri. Sangat terlambat, kata Duan Lingtian. Orang tua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat sinar pedang dari formasi pedang di atas Duan Lingtian mendarat padanya, menenggelamkannya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah, melukai para penonton. Yang lebih lemah dikirim terbang sementara mereka yang lebih kuat tersandung beberapa langkah ke belakang. Bab 2456 Warisan Fragmen. Dia sangat kuat, betapa menakutkan, kekuatannya tidak kalah dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, kan? Petik 2, sepertinya rumor dia dengan mudah membunuh 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan bukanlah palsu. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya sadar kembali. Mereka semua merasa merinding saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Mereka ketakutan dan khawatir ketika melihat formasi pedang di atas kepala pemuda berbaju ungu itu. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Gelombang kejut dari serangan itu akhirnya mereda menjadi angin sepoi-sepoi. Semua orang menoleh untuk melihat tempat di mana Seven Tribulation Bodiless Celestial berdiri dan menemukan dia tidak terlihat. Tidak ada jejak yang tersisa darinya sama sekali seolah-olah dia tidak pernah ada. Surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Li yang telah mati. Tubuhnya telah lenyap dan jiwanya telah hancur. Astaga, astaga, astaga. Suara angin bertiup terdengar di udara saat senjata yang dicuri kembali ke pemiliknya satu demi satu. Secara alami, pedang surgawi saat ini tanpa pemilik tetap bersama Duan Lingtian. Pedang surgawinya kembali ke tangannya ketika pedang surgawi jatuh dari langit dan juga ke tangannya. Dia menyingkirkan 2 harta karun tertinggi surgawi dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya tidak menyangka penggabungan pedang hati dari tahap kelima pedang hati berdaulat menjadi begitu kuat. Harta karun tertinggi surgawi, teknik mengirim 10.000 prajurit benar-benar kuat untuk dapat merebut pedang surgawi juga. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, dia tidak menyangka tekniknya akan begitu kuat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik mengirim 10.000 prajurit setelah menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat. Sebelumnya, dia telah menggunakan formasi pedang dan menggunakan formasi untuk menyerang. Tak perlu dikatakan, itu bahkan lebih kuat dari Body Sword Fusion. Jika dia menggunakan 13 pedang teratai hijau, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, namun, saya benar-benar beruntung. Siapa tahu aku bisa menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat, penggabungan pedang hati, karena pencerahan dari Li Bai, pedang teratai hijau surgawi. Setelah melewati tantangan ke-9 di brankas harta karun peringkat surga, dia tidak menyangka warisan kecil dari Li Bai akan dapat membantunya menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat. Awalnya,
Dia tidak tertarik dengan warisan kecil yang ditinggalkan oleh Li Bai karena itu tidak berguna untuk pelatihan pedangnya, tetapi entah bagaimana itu bisa membantunya menguasai tahap kelima dari pedang hati berdaulat. Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia melihat semua orang dengan tangan di belakang punggungnya saat dia bertanya, "Aku akan mengambil pedang surgawi ini, tidak ada yang mempermasalahkannya, kan?" Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka memaksakan senyum di wajah mereka, menandakan persetujuan mereka. "Kenapa dia bahkan meminta pendapat kita? Apakah kita berani memiliki pendapat setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi?" Tak satu pun dari penonton memiliki pemikiran untuk merebut harta karun tertinggi surgawi dari surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Lian, apalagi Duan Lingtian yang baru saja dengan mudah membunuhnya. Segera setelah itu, seseorang menjawab dengan penuh semangat sambil melambaikan tangannya. Nada suaranya menyanjung, "Tidak, kami tidak keberatan sama sekali. Hanya master sepertimu yang cocok untuk memiliki Celestial Sabre itu. Kami semua berharap Anda memiliki pedang surgawi." Petik 2. Ya, itulah yang kami pikirkan. Tuan Duan Lingtian pasti layak mendapatkan harta karun tertinggi surgawi ini. Tidak butuh waktu lama sebelum kebanyakan orang mengikuti jejak orang yang telah berbicara dan mulai menyanjung Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak memperhatikan kata-kata mereka, dia melihat ke arah Han Suenai dan Zhang Yi sebelum dia berkata, "Suenai, Zhang Yi, ayo pergi." Tanpa membuang waktu, Duan Lingtian dan kedua temannya pergi ke tempat yang ditunjuk oleh kompas Feng Shui. Setelah menonton Duan Lingtian dan teman-temannya pergi, para penonton menghela nafas lega. "Duan Lingtian menakutkan," kata seorang Celestial Bodiless Five Tribulation, "masih ketakutan, dengan kekuatannya. Bahkan jika kita bergabung dengan begitu banyak dari kita di sekitar, dia masih bisa membunuh kita dengan jentikan jarinya. Duan Lingtian, dia sangat menakutkan. Itu masalah tentu saja. Dia membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan hanya dengan satu serangan. Rumor dari sebelumnya tidak mengatakan apakah 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang dia bunuh memiliki harta karun tertinggi surgawi, tetapi surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan ini memiliki harta karun tertinggi surgawi dan kekuatannya hampir mendekati surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Meski begitu, dia membunuhnya bahkan tanpa mengedipkan matanya. Apa teknik yang dia gunakan? Dia bahkan berhasil merebut harta karun tertinggi surgawi dengan mudah. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Petik 2. Aku ingin tahu teknik apa yang digunakan Sword Cultivator Genius dari Saint Province Rim, Feng Qingyang, ketika dia memperoleh warisan dari Great Overarching Golden Celestial. Kurasa hanya mereka yang tahu apa itu. Namun, tidak diragukan lagi teknik ini adalah teknik surgawi yang kuat. Mungkin teknik yang digunakan pemuda berbaju ungu itu adalah warisan dari surgawi emas agung dari zona rahasia Beyond Heaven sebelumnya. Itu mungkin. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri, ketakutan mereka terhadap Duan Lingtian tumbuh juga. Apakah menurut Anda Duan Lingtian telah memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh? Seseorang di antara kerumunan bertanya. Itu sangat mungkin. Seseorang menjawab, "Ya, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat?" Hanya beberapa orang yang tetap diam. Orang-orang ini memiliki pengetahuan tentang warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Mereka telah memperoleh petunjuk dari brankas harta karun peringkat manusia dan menerima kompas Feng Shui. Jika Duan Lingtian memperoleh warisan, kompas mereka akan segera berhenti bekerja. Karena kompas mereka masih berfungsi, mereka tahu tanpa keraguan bahwa belum ada yang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Setelah sekitar 1 jam berlalu, para penonton mulai pergi satu demi satu. Tidak butuh waktu lama sebelum apa yang terjadi hari ini menyebar di Beyond Heaven Secret Zone lagi. Duan Lingtian membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Li Yan dari Skyline Realm. Dan itu sebelum dia merebut harta karun tertinggi surgawi. Petik 2. Di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven, ekspresi seorang lelaki tua sangat tidak sedap dipandang pada saat ini. Berdasarkan pengetahuan saya, hanya satu surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari Sekte Li Yan yang datang. Kekuatannya setara denganku. Jika saya harus melawannya dan dia memiliki harta karun tertinggi surgawi, saya pasti akan kalah. Dikatakan bahwa lelaki tua itu mencoba untuk membalaskan dendam murid sektenya, Rongbo. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri lagi, murid sekte 1000 pertempuranku, Feng Men,
juga terbunuh pada saat yang sama dengan Rongbo. Mungkinkah pria berpakaian ungu yang kulihat di cermin itu? Gambar yang membunuh Feng Men adalah Duan Lingtian. Orang tua ini adalah orang terkuat dari 1000 sekte pertempuran yang datang ke zona rahasia Beyond Heaven. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Orang tua itu, tentu saja, langsung disiagakan ketika Feng Men terbunuh. Dia telah melihat Feng Men dan Rongbo dibunuh melalui gambar cermin. Bab 2457 Tanah yang Hilang. Untungnya, saya tidak bertemu dengan Duan Lingtian. Kalau tidak, aku juga akan mati. Surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan ini yang telah menyaksikan kematian murid sektenya juga telah merencanakan untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Jika dia melakukan itu, dia akan dibunuh oleh Duan Lingtian. Di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven, Duan Lingtian membunuh 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari Sekte Lian. Terlebih lagi, surgawi tanpa tubuh itu bahkan memiliki harta karun tertinggi surgawi. Meski begitu, dia masih mati. Liu Xia terkejut ketika dia mendengar berita ini. Dia menjadi lebih takut pada Duan Lingtian setelah mendengar bahwa dia berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang memiliki harta karun tertinggi surgawi. Dia berpikir untuk meyakinkan dirinya sendiri, saya hanya perlu menunggu 5 bulan lagi. Begitu saya bisa merasakan titik masuk pintu keluar ke alam awan luas di Sekte Beyond Heaven, saya akan pergi. Dia tahu betul jika dia tinggal di zona rahasia Beyond Heaven dan cukup malam untuk bertemu Duan Lingtian, dia pasti akan mati. Meskipun zona rahasia Beyond Heaven sangat luas dan dia bahkan mungkin tidak bertemu dengannya, itu masih tidak simen kembali ke alam awan luas. Setelah mendengar desas-desus tentang Duan Lingtian, terutama dengan berita terbaru, dia terus bersembunyi di lembah-lembah kecil, terlalu takut untuk keluar. Waktu terus berlalu, dan hanya dalam sekejap mata, 5 bulan telah berlalu. Pada saat ini, Liu Xia akhirnya merasakan titik masuk ke alam awan luas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku lebih baik pergi, dia bahkan tidak ragu untuk pergi. Dia takut semakin lama dia tinggal di sini, semakin berbahaya jadinya. Untuk alasan ini, dia dengan cepat berjalan ke titik masuk dan keluar. Selama perjalanan ke titik masuk dan keluar ke alam awan luas, Liu Xia berusaha menghibur dirinya sendiri. Meskipun saya tidak mendapatkan apapun di zona rahasia Beyond Heaven, masih bagus bahwa saya berhasil masuk ke sini dan melihat tempat ini dengan mata kepala sendiri. Ini bukan buang-buang waktu. Setelah beberapa saat, Liu Xia berseru dengan penuh semangat, aku hampir sampai. Dia bisa dengan jelas merasakan titik masuk dan keluar ke alam awan luas saat ini. Ketika Liu Xia melihat lubang hitam tersembunyi di balik kabut tebal, matanya langsung menyala. Hanya dalam sekejap, dia mempercepat kecepatannya dan melesat menuju lubang hitam. Baru saja Liu Xia akan memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba mendengar suara. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak di sebelahnya. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah drastis saat dia mencoba meningkatkan kecepatannya lagi. Tepat saat dia akan memasuki lubang hitam. Ledakan. Sebelum Liu Xia memasuki lubang hitam, ledakan lain terdengar lagi. Segera setelah itu, dia menemukan jejak telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh energi telah menyelimuti dirinya. Telapak tangan tidak menamparkan dan membunuhnya. Sebaliknya, itu memenjarakannya di penjara yang terbuat dari jari. Liu Xia yang dipenjara bisa merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat, dia benar-benar ditindas oleh kekuatan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan dia tidak bisa memobilisasi energi di tubuhnya. Wajahnya langsung kehilangan warna. Saat Liu Xia melihat lubang hitam yang hampir dalam jangkauannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sangat dekat. Aku sangat dekat untuk pergi. Begitu dekat untuk pergi. Liu Xia, bukankah kamu terlalu naif? Bahkan jika Anda memasuki lubang hitam, apakah Anda pikir kami tidak bisa mengikuti Anda? Seorang wanita muda yang cantik berbicara. Meskipun Liu Xia cukup tampan, dia tidak bisa menandingi wanita muda ini sama sekali. Hati Liu Xia tersentak ketika dia mendengar kata-kata wanita muda itu. Memang, dia menjadi agak naif. Dia berpikir dalam hati, itu benar. Bahkan jika saya kembali ke alam awan luas, itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, ketika saya memasuki lubang hitam, saya akan berada tepat di titik masuk dan keluar. Ini berarti mereka bisa mengejarku. Setelah pikiran-pikiran ini melintas di benak Liu Xia, dia menatap wanita muda cantik di depannya dan memaksakan senyum di wajahnya, Suenai.
Dua pria menemani Han Suenai saat ini. Senyumnya berubah menjadi lebih dipaksakan dan canggung ketika dia melihat kedua pria itu. Namun, dia tidak terkejut. Duan Lingtian, Zhang Yi. Begitu Liu Xia mendengar suara gemuruh tadi, hatinya tenggelam. Dia tahu dia tidak akan bisa kembali ke alam awan luas karena dia tahu itu adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Liu Xia, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk dirimu sendiri?" "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan," kata Liu Xia sambil menghela nafas. Ekspresi putus asa bisa terlihat di wajahnya. Dia benar-benar menyerah saat ini. Meskipun Duan Lingtian tidak terlihat sedih atau marah, dia bisa melihat niat membunuh di kedalaman matanya. Dia tahu tindakannya sebelumnya telah menimbulkan kemarahannya. Han Suenai memelototi Liu Xia saat dia berkata dengan marah, "Liu Xia, kamulah yang ingin pergi. Kami tidak berpikir untuk berhati-hati di sekitar Anda karena kami mempercayai Anda. Kami tidak mengharapkan Anda untuk menyebarkan berita tentang kami dengan tujuan membuat kami terbunuh." Zhang Yi memiliki ekspresi kecewa di wajahnya saat dia berkata, "Liu Xia, kamu benar-benar telah melewati batas. Tindakan dan keputusan Anda menyebabkan ini." Karena dia mengenalnya lebih lama dibandingkan dengan Duan Lingtian dan Han Suenai, dia selalu sangat memikirkannya. Dia tidak berharap dia mengkhianati mereka. Duan Lingtian berkata tanpa emosi, "Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku akan membuatnya cepat untukmu." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, suara gemuruh terdengar di udara lagi saat telapak tangan yang memenjarakan Liu Xia mulai mengencangkan cengkeramannya di sekelilingnya. Begitu tangan mengepal, kekuatan meledak darinya, menyebabkan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Setelah membunuh Liu Xia, mereka bertiga segera meninggalkan daerah itu. Mereka datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka untuk melihat apakah Liu Xia akan muncul di sini. Mereka telah menemukan seseorang dari alam awan luas yang bersedia memimpin mereka ke titik masuk dan keluar ke alam awan luas. Pada saat itu, Duan Lingtian telah memutuskan untuk menunggu di sana selama 3 hari. Jika Liu Xia tidak muncul setelah 3 hari, mereka akan pergi. Dia cukup yakin Liu Xia akan ada di sini, tapi dia tidak 100% yakin. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu 3 hari. Jika dia tidak melihatnya setelah 3 hari, dia tidak akan lagi membuang waktu untuknya. Siapa yang tahu bahwa mereka hanya menunggu setengah hari sebelum Liu Xia muncul? Liu Xia jelas tidak menyadari semua ini. Kalau tidak, dia mungkin bisa menghindari ini. Saat ini, 3 tahun telah berlalu sejak zona rahasia Beyond Heaven dibuka. Setiap orang mampu merasakan titik masuk dan keluar ke wilayah masing-masing. Orang-orang yang berhasil mendapatkan harta karun tertinggi surgawi memutuskan untuk pergi karena tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas. Beberapa orang yang memutuskan untuk tetap tinggal dibunuh oleh mereka yang lebih kuat dari mereka, harta karun tertinggi surgawi mereka diambil. Hal-hal seperti ini adalah norma di zona rahasia Beyond Heaven. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memperoleh petunjuk dari brankas harta karun peringkat manusia dan peringkat surga, semakin dekat dan dekat dengan lokasi warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven yang diselimuti kabut tebal. Selama 3 tahun terakhir, banyak orang secara tidak sengaja masuk ke sini dan tersesat. Mereka hanya berhasil menemukan jalan keluar ketika mereka merasakan titik masuk dan keluar dari wilayah mereka masing-masing. Mereka semua tidak ingin menghabiskan 1 menit lebih lama di sini karena trauma yang mereka derita dan langsung pergi. Bab 2458 Tanah Warisan Surgawi Emas yang Menyeluruh. Sekelompok orang yang telah lama terjebak akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Astaga, astaga, astaga. Namun, ketika orang-orang itu pergi, seperti bintang jatuh, beberapa sosok terbang melintasi langit seperti bintang jatuh dan berhenti di depan area yang diselimuti kabut. Ada 6 orang, 4 pria muda dan 2 wanita muda. Balok bintang jatuh seperti sosok yang membelah langit. Itu di sini, kata salah satu pemuda. Dia memiliki tubuh yang kuat, alis tebal, dan mata besar. Ketika dia melihat ke area yang diselimuti kabut, matanya bersinar terang. Tempat ini sepertinya tidak biasa, sepertinya bukan gudang harta karun tingkat manusia, kata seorang pemuda tampan. 2 pemuda yang tersisa setuju dengan kata-katanya. Memang, ini berbeda dari brankas harta karun peringkat manusia yang kami temui sejauh ini.
Kamu benar, ada kemungkinan bahwa tempat ini adalah gudang harta karun tingkat surga. Kami belum pernah menemukan satupun brankas harta karun peringkat surga sejak kami datang ke sini. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata kedua pria muda itu, pria muda yang tampan, pria muda dengan tubuh yang kuat, dan kedua wanita muda itu setuju dengan kata-kata mereka. Gudang harta karun peringkat surga. Tidak hanya ada harta karun tertinggi surgawi di dalamnya, tetapi juga ada teknik surgawi atau kemampuan surgawi dari alam Devata di sana. Di antara dua wanita muda itu, salah satunya adalah kecantikan yang tiada taranya. Namun, ekspresi dan sikapnya sedingin es, membuatnya terlihat tidak bisa didekati. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tetap sama. Dia mengenakan jubah putih, dan saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Ayo kita periksa tempatnya, salah satu pemuda berkata dengan penuh semangat ketika dia mulai bergerak maju. Tiga pria muda lainnya dan salah satu wanita muda dengan cepat mengikutinya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menghilang ke dalam kabut tebal. Hanya wanita muda dengan ekspresi dingin yang tertinggal. Dia mengangkat tangannya dan kompas Feng Shui muncul di tangannya. Jarum pada kompas menunjuk ke arah area yang diselimuti kabut yang telah dimasuki 5 orang lainnya. Wanita muda yang biasanya pendiam bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu di sana? Suaranya renyah dan jernih, terdengar cukup merdu. Jika dia mengeluarkan kompas Feng Shui-nya lebih awal, 5 orang lainnya akan terkejut dan bingung karena mereka tidak menyadari bahwa dia memiliki kompas Feng Shui yang mengarah pada warisan surgawi emas yang menyeluruh, dan saat ini, jarum kompas diarahkan ke area yang diselimuti kabut tebal. Tidak semua kompas Feng Shui di zona rahasia melampaui surga akan mengarah ke lokasi yang sama meskipun tujuan akhirnya adalah tempat di mana warisan dari surgawi emas agung yang menyeluruh berada. Namun, karena dua kompas Feng Shui diarahkan ke area yang diselimuti kabut, tempat itu tidak diragukan lagi adalah gudang harta karun. Saat wanita muda itu hendak memasuki area yang diselimuti kabut, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Kerutan terlihat di wajahnya yang cantik saat dia berbalik sedikit dan melihat ke arah selatan. Siu, pada awalnya, tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara pedang menangis. Dia bergumam sambil mengangkat alis, penggarap pedang. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah titik kecil di kejauhan yang mulai membesar dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa itu adalah sinar pedang. Saat sinar pedang semakin dekat, dia melihat sosok seorang pemuda yang diselimuti sinar pedang. Pria muda itu mengenakan jubah merah darah, dan meskipun mereka masih berjauhan, dia bisa mencium bau darah darinya. Seorang kultivator pedang iblis Dao. Kerutan terlihat di wajah wanita muda yang cantik itu ketika dia mencium bau darah pada pria muda itu. Selain itu, dia juga bisa melihat matanya benar-benar merah. Dia benar-benar diselimuti aura jahat. Dia lebih mirip mesin pembunuh daripada manusia. Astaga, embusan angin kencang mulai bertiup saat sinar pedang berdarah semakin intensif. Pria muda itu akhirnya berhenti ketika dia tiba di dekat wanita muda itu. Dia menatap wanita muda itu tanpa ekspresi. Tidak butuh waktu lama sebelum wanita muda itu melihat kompas Feng Shui di tangan pria muda itu. Dia berpikir, sepertinya petunjuk yang dia dapatkan juga membawanya ke sini. Pria muda itu terus menatap wanita muda itu dengan saksama, dan wanita muda itu membalas tatapannya tanpa rasa takut. Tiba-tiba energi menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh melonjak keluar dari tubuh pemuda itu. Energi berubah menjadi sinar pedang yang tampak sangat tajam seolah-olah mampu menebas semua yang ada di jalurnya. Teriakan pedang terdengar di udara pada saat ini. Siu, 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 siu. Pada saat ini, cahaya putih suci melonjak dari tubuh wanita muda itu juga. Itu meroket ke langit seperti seberkas cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Berdasarkan ini, orang bisa melihat kekuatan wanita muda itu tidak kalah dengan kekuatan pria muda itu sama sekali. Mungkin, pemuda itu bisa merasakan bahwa wanita muda itu tidak akan mudah dihadapi sehingga dia tidak bertindak melawannya dan langsung berjalan ke daerah yang diselimuti kabut. Astaga, melihat pemuda itu memasuki area yang diselimuti kabut, wanita muda itu juga mengikutinya. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, dia pasti sudah pergi ke daerah yang diselimuti kabut. Bagaimanapun, ini adalah tujuannya. Wanita muda itu berpikir dalam hati ketika dia memasuki area yang diselimuti oleh kabut,
saya harap warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh besar kali ini ditinggalkan oleh pedang surgawi seperti waktu sebelumnya juga. Karena saya seorang penggarap pedang, itu akan sangat menguntungkan saya jika surgawi emas yang menyeluruh adalah pedang surgawi. Pada saat itu, jika saya mendapatkan warisan, kekuatan saya pasti akan meningkat secara drastis. Jika Duan Lingtian ada di sekitarnya, dia akan mengenali pemuda bermata merah darah itu. Pemuda itu tak lain adalah teman lamanya yang sudah lama tidak ia temui, Suli. Setelah Suli dan wanita muda yang memancarkan aura dingin memasuki tempat yang ditinggalkan oleh surgawi emas agung, pintu masuk ke tempat itu tetap sunyi selama setengah bulan. Tidak ada yang muncul sama sekali di tempat ini. Orang-orang yang masuk juga belum keluar. Setelah setengah bulan berlalu, dua pendatang baru muncul di depan area yang diselimuti kabut. Astaga, astaga, suara angin bersiul di udara mengiringi kedatangan dua orang ini. Kedua orang ini adalah kecantikan yang tiada taranya. Yang paling penting, mereka terlihat identik. Wajah mereka hingga sosok mereka persis sama, tetapi sikap mereka berbeda. Mereka jelas kembar, salah satunya seperti mawar merah yang menyala sementara yang lain seperti teratai salju yang luar biasa. Kedua wanita ini tidak lain adalah KR dan Gan Ruyan. Setelah mereka bertemu di zona rahasia Beyond Heaven, mereka telah bepergian bersama, menuju lokasi warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Mereka telah menemukan beberapa brankas harta karun peringkat surga selama perjalanan mereka. KR, tempat ini terlihat berbeda dari brankas harta karun peringkat manusia dan surga yang pernah kita temui sebelumnya, wanita dengan sikap berapi-api berkata kepada wanita lain dengan nada terkejut. Kakak, kata wanita lain dengan ekspresi serius, jika aku tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita, Gan Ruyan tercengang saat mendengar kata-kata adiknya. Matanya berbinar ketika dia berkata, maksudmu tempat ini adalah tempat warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Ya, Kir mengangguk. Gan Ruyan yang merasa kewalahan bertanya lagi, apakah kamu yakin? Saya 90% yakin, jawab KR. Dia tidak berani mengatakan dia 100% yakin. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar ini adalah tempat warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Seru Gan Ruyan girang, sama sekali tidak meragukan kata-kata kakaknya. Bagaimanapun, dia sangat mengenal saudara perempuannya. Kakaknya sangat berhati-hati dan tidak akan mengatakan dia 100% yakin bahkan jika dia merasa yakin. Untuk alasan ini, dia tidak meragukan tempat di depan mereka adalah tempat warisan dari surgawi emas agung yang menyeluruh disembunyikan. KR berkata, kurasa aku hanya bisa yakin begitu aku memasuki tempat itu. Segera setelah itu, dua saudara kembar memasuki daerah yang diselimuti kabut. Tidak lama setelah KR dan Gan Ruyan memasuki daerah yang diselimuti kabut, banyak orang mulai berdatangan dengan kompas Feng Shui di tangan mereka. Feng Tianwu dan Mu Yiyi, anggota 7 Sekte Absolut, juga telah memasuki area yang diselimuti kabut ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah Celestial Bodiless mulai bertambah saat mereka menunggu di luar area yang diselimuti kabut. Mereka semua ingin tahu tentang siapa yang akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Bab 2459 Masalah Besar. Tidak masalah siapa dari alam duniawi mana yang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh, itu tidak ada hubungannya dengan kita para orang tua, kata seorang surgawi tanpa tubuh sambil menghela nafas. Mirip dengan brankas harta karun peringkat surga dan brankas harta karun peringkat manusia di zona rahasia Beyond Heaven, lokasi warisan dari surgawi emas yang melingkupi agung juga melarang surgawi tanpa tubuh untuk masuk. Hanya Celestial Non-Bodiless yang diizinkan untuk masuk dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Great Celestial Golden Overarching. Oleh karena itu, semua Celestial Bodiless hanya bisa menonton dan menunggu di luar pintu masuk tempat warisan dari Great Overarching Golden Celestial berada. Seorang Celestial Bodiless setengah baya berkata dengan percaya diri, saya pikir Celestial terkemuka dari alam Provinsi Sein, Duan Lingtian, akan mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, semua orang mendengar kata-katanya karena diam ketika dia berbicara. Duan Lingtian, dia yang dikabarkan telah membunuh dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, kan? Selain itu, dikatakan bahwa salah satu dari 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh baru saja memperoleh harta karun surgawi pada saat itu.
Apakah dia yang menguasai teknik surgawi yang dapat dengan paksa merebut harta karun tertinggi surgawi? Banyak celestial tanpa tubuh yang hadir di tempat kejadian telah mendengar tentang desas-desus tentang Duan Lingtian, tetapi mereka tidak menaruh banyak perhatian pada desas-desus itu. Bagaimana mungkin seorang surgawi terkemuka, sebelum mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh, menjadi begitu kuat? Bahkan Feng Qingyang yang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan sebelum mendapatkan warisan. Ya, aku sedang membicarakan dia. Surgawi tanpa tubuh setengah baya mengangguk. Banyak celestial bodiless mencemooh ketika mereka mendengar kata-kata celestial bodiless setengah baya. Kebanyakan dari mereka tidak setuju dengannya. Saya tidak berpikir begitu. Mustahil bagi seorang surgawi terkemuka untuk menjadi begitu kuat tanpa mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Kurasa dia juga tidak sekuat itu. Setelah mendengar kata-kata semua orang, celestial bodiless setengah baya memprotes, "Tuan-tuan, itu benar. Saya tidak menyaksikan Duan Lingtian membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan hanya dengan serangan di luar brankas harta karun peringkat surga. Namun, saya menyaksikan dia membunuh 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi. Pada saat itu, dia melemparkan teknik surgawi misterius yang mengambil harta karun tertinggi surgawi dari 7 surgawi tanpa tubuh itu. Kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan ketika dia membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan itu. Dia berbicara dengan keras saat dia membela kata-katanya. Wajar jika dia tidak suka orang meragukannya karena dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Aku juga ada di sana. Celestial bodiless lain menimpali pada saat ini, dia tidak berbohong. Duan Lingtian benar-benar memiliki cara untuk merebut harta karun tertinggi surgawi. Apalagi, sepertinya bisa mencuri semua senjata. Pada saat itu, pedang yang saya bawa juga direnggut olehnya. Sejak itu, saya tidak lagi membawa pedang di punggung saya. Ketakutan tetap ada di wajahnya ketika dia berbicara. Sehat, mungkinkah itu benar? Yah, kita bisa membantahnya jika hanya satu orang yang mengatakan ini. Namun, 2 orang mengatakan hal yang sama sekarang, dan sepertinya mereka tidak berbohong. Setelah 2 celestial bodiless berbicara, kebanyakan orang mulai meragukan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi yakin apakah Duan Lingtian tidak mungkin menjadi begitu kuat. Kemudian, celestial bodiless lain berbicara, saya tidak ada di sana ketika Duan Lingtian membunuh celestial bodiless Seven Tribulation yang telah memperoleh celestial Supreme Treasure. Namun, saya berada di luar brankas harta karun peringkat surga ketika dia membunuh surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan hanya dengan 1 serangan. Aku bersumpah kata-kataku benar. Sangat disayangkan sumpah hukuman kilat tidak berfungsi di zona rahasia Beyond Heaven. Kalau tidak, aku akan bersumpah bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini dan melihat ekspresi tulus di wajah surgawi tanpa tubuh yang baru saja berbicara, semua orang semakin meragukan diri mereka sendiri. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jika dia benar-benar sekuat itu, aku khawatir tidak ada yang bisa menandinginya dalam memperebutkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Ya, jika desas-desus itu benar, bahkan jika semua orang yang telah memasuki lokasi di mana warisan disimpan bergabung, aku khawatir mereka tidak akan cocok untuknya. Mereka semua menatap tempat berkabut di depan mereka di mana warisan dari surgawi emas agung berada saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri. Meskipun banyak orang telah pergi ke sana untuk mencari warisan, para celestial bodiless tidak menyadari bahwa Duan Lingtian belum memasuki tempat itu. Pada saat ini, Duan Lingtian menghadapi rintangan pertamanya sejak dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Sebenarnya, itu adalah hambatan yang cukup besar untuk diatasi. Duan Lingtian bersandar ke dinding di dekat pintu keluar harta karun peringkat surga saat ekspresinya menjadi gelap. Dia bergumam pelan, saya pikir saya sangat beruntung telah menemukan brankas harta karun peringkat surga lainnya, yang tahu saya akan bertemu dengan surgawi tanpa tubuh yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Pada saat ini, ekspresi wajah Han Xuenai dan Zhang Yi juga tidak sedap dipandang. Han Xuenai bertanya, Saudara Lingtian, apakah benar-benar tidak mungkin untuk menemukannya dan membunuhnya? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Saya yakin Anda akan dapat membunuhnya jika Anda melepaskan semua kekuatan Anda.
Dia tidak akan punya waktu untuk melemparkan serangan jiwa padamu, kan? Suenai, aku sudah memberitahumu sebelumnya, dia sangat licik. Apalagi, pintu keluar mengarah ke hutan. Akan sulit untuk menargetkannya. Dia sangat pandai menyembunyikan energinya dan dia bisa memanipulasi boneka yang terlihat identik dengannya dan mampu membuatku bingung. Inilah mengapa saya tidak bisa begitu saja menyerangnya jika saya tidak bisa membedakannya dari bonekanya. Jika saya menyerang boneka, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan serangan jiwa pada saya, jelas Duan Lingtian dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia merasa sangat jengkel. Dengan kekuatannya saat ini, dia percaya diri bahkan jika dia harus menghadapi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Dia mungkin tidak bisa menang, tapi setidaknya dia akan ditandingkan secara seimbang dengan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Jika surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan adalah yang menjaga di luar, dia akan bergegas keluar untuk menghadapinya. Tidak ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian bahkan jika pihak lain hanyalah surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan karena surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa, memungkinkan dia untuk melakukan serangan jiwa. Jika hanya ini, Duan Lingtian masih bisa mengalahkannya. Namun, pihak lain tidak hanya memanfaatkan medan di area yang menguntungkannya, tetapi pihak lain juga mahir mengendalikan boneka yang terlihat identik dengannya. Duan Lingtian tidak 100% yakin dia akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dan dia tidak berani mengambil risiko. Jika dia gagal, dia pasti akan mati. Duan Lingtian, sebuah suara terdengar dari luar pada saat ini. Namun, arah spesifiknya sulit ditentukan. Apakah kamu berencana untuk bersembunyi di sana sampai zona rahasia Beyond Heaven ditutup? Pikirkan baik-baik, jika Anda terus tinggal di sana, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan zona rahasia sama sekali. Pada saat itu, Anda dan teman Anda akan terjebak di sini. Ini jelas merupakan suara dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa. Pada saat ini, dia masih bersembunyi. Duan Lingtian tidak berkenan untuk menjawab. Namun, Han Suenai berkata dengan mengejek, jadi bagaimana jika kita terjebak di zona rahasia Beyond Heaven? Berdasarkan kata-kata Anda, sepertinya Anda berencana untuk menemani kami di sini juga. Mari kita semua terjebak di sini kalau begitu. Petik 2. Setelah Han Suenai berbicara, pihak lain terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dalam upaya untuk meyakinkan Han Suenai dan kedua pria itu, gadis kecil, kamu memang pintar, aku tidak bisa menyangkal kata-katamu. Namun, apakah ini berarti Anda berencana untuk menyerah pada warisan dari surgawi emas yang menyeluruh? Lagi pula, dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan warisan. Apakah perlu untuk menyerah pada warisan surgawi emas yang menyeluruh agar Anda dapat memegang beberapa harta karun tertinggi surgawi? Petik 2, Bab 2460 Tuan. Han Suenai yang bersembunyi di istana bawah tanah bertanya dengan skeptis, jadi, kamu hanya menginginkan harta karun tertinggi surgawi. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, yang telah mengembangkan perwujudan jemaat jiwa dan bersembunyi di suatu tempat di luar, berkata dengan nada meyakinkan, ya, ketika dia berbicara, suaranya sepertinya bergema dari segala arah. Setelah mendengar kata-kata 4 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, Han Suenai menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan berkata dengan ragu-ragu, Saudara Lingtian, menurut pendapatnya, layak untuk menyerahkan harta karun tertinggi surgawi mereka jika mereka bisa meninggalkan tempat ini. Duan Lingtian, tentu saja, menyadari pikiran Han Suenai. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya sebagai balasan, kamu mempercayai kata-katanya, Suenai. Saudara Lingtian, kami tidak punya pilihan lain saat ini. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita harus menyerah pada warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Ini mungkin tidak mempengaruhi Zhang Yi dan aku, tapi itu pasti akan mempengaruhimu, kata Han Suenai sambil tersenyum pahit. Karena sumpah hukuman kilat tidak berfungsi di zona rahasia Beyond Heaven, mereka tidak memiliki cara untuk memastikan Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan tidak berbohong. Namun, dia benar-benar merasa mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan seperti yang diminta oleh surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Bagaimanapun, yang dia inginkan hanyalah harta karun tertinggi surgawi. Melihat tatapan penuh harap Han Suenai, Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena kamu mempercayainya,
aku akan memberinya harta karun tertinggi surgawi. Saya ingin melihat apakah dia berani mengungkapkan dirinya ketika dia mengambil harta karun tertinggi surgawi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan salah satu harta karun tertinggi surgawi dan membuangnya keluar dari istana bawah tanah. Duan Lingtian telah membuang pedang surgawi yang diambil dari surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang telah dia bunuh. Dia tidak mengerahkan banyak energi ketika dia melemparkan Celestial Sabre. Pedang surgawi mendarat di semak-semak dekat dengan titik masuk dan keluar istana bawah tanah. Dia membuangnya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Segera setelah pedang surgawi mendarat di semak-semak, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa mengejek dengan keras, masih bersembunyi. Apakah kamu pikir aku akan tertipu oleh tipuanmu? Jangan kira aku tidak menyadari bahwa kamu dengan sengaja melemparkan Celestial Sabre begitu dekat dengan pintu masuk dengan harapan aku akan muncul dan mengambilnya secara pribadi. Saya sangat menyesal mengecewakan Anda, tetapi saya hanya bisa mengendalikan boneka saya untuk mengambil Celestial Sabre. Petik 2. Begitu Celestial Bodiless for Tribulation selesai berbicara, sesosok muncul dari sisi hutan dan muncul dekat dengan Celestial Sabre hanya dalam sekejap mata. Segera setelah boneka itu muncul, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan berkata dengan mengancam, Duan Lingtian, jika Anda berani menghancurkan boneka saya akan memastikan tidak ada dari Anda yang dapat meninggalkan tempat ini bahkan jika Anda memberi saya semua harta karun tertinggi surgawi Anda. Sama seperti sebelumnya, suaranya sepertinya datang dari segala arah ketika dia berbicara. Duan Lingtian yang masih bersembunyi di istana bawah tanah berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik untuk menghancurkan bonekamu. Pada saat ini, boneka dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan akhirnya mengambil pedang surgawi di atas semak-semak. Setelah melihat ini, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang bersembunyi di suatu tempat menghela nafas lega. Suara Duan Lingtian tiba-tiba terdengar di udara. Hanya karena aku tidak tertarik untuk menghancurkan bonekamu, bukan berarti orang lain juga tidak tertarik. Ledakan. Hampir segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, ledakan yang menggelegar dan menakutkan terdengar di udara, menghancurkan boneka yang baru saja mengambil pedang surgawi. Ketika debu mengendap, tidak ada jejak boneka yang terlihat sama sekali. Hanya pedang surgawi yang tidak terluka saat jatuh ke tanah. Suara mendesing. Seorang lelaki tua muncul seperti embusan angin dan dengan cepat mengambil pedang surgawi. Orang tua itu tertawa ketika dia melihat pedang surgawi yang baru saja dia dapatkan dan berseru dengan penuh semangat, saya sangat beruntung bisa mendapatkan harta karun surgawi di sini. Sepertinya perjalananku ke Beyond Heaven Secret Zone tidak sia-sia. Duan Lingtian, Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa dan bersembunyi bertanya dengan suara rendah dan cemas, dia baru saja mengambil harta karun tertinggi surgawi Anda, mengapa Anda tidak membunuhnya? Setelah mendengar ini, Duan Lingtian mengejek dengan keras. Apakah kamu pikir aku anak kecil? Jika aku menyerangnya, tidakkah kamu akan mengambil kesempatan dan menggunakan serangan jiwamu untuk melawanku ketika aku sedang sibuk? Kamu, surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meskipun kata-kata Duan Lingtian tidak salah, dia marah karena pikirannya mudah diungkap oleh Duan Lingtian. Tiba-tiba, dia berteriak, oh, tidak. Dia tiba-tiba merasakan kesadaran surgawi menyapu dirinya. Hanya dalam sekejap, itu menyelimuti tempat dia bersembunyi, menyebabkan dia merasa terbuka dan rentan. Kesadaran surgawi milik orang tua yang baru saja mendapatkan pedang surgawi. Demikian pula, lelaki tua itu juga seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. The Four Tribulation Bodiless Celestial yang bersembunyi mulai panik ketika dia merasakan niat membunuh dari lelaki tua itu. Dia buru-buru berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Duan Lingtian yang bersembunyi di istana bawah tanah pasti akan membunuhmu untuk merebut kembali pedang surgawi begitu kamu membunuhku. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan harta karun tertinggi surgawi sekarang karena saya dapat menghentikannya meninggalkan istana bawah tanah. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan benar-benar takut orang tua itu akan menyerangnya. Meskipun basis kultivasi mereka sama, lelaki tua itu baru saja mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Berdasarkan ini, dia tahu dia bukan tandingan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang bersembunyi, dia bertanya dengan suara rendah, Duan Lingtian.
Apakah dia surgawi terkemuka yang dikabarkan telah membunuh 2 atau 3 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan? The Four Tribulation Bodiless Celestial buru-buru menjawab. Ya, itu dia. Setelah mendengar kata-kata surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, lelaki tua itu mulai tertawa terbahak-bahak. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang masih bersembunyi tercengang ketika mendengar lelaki tua itu tertawa. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kenaifanmu. Orang tua itu berkata dengan nada mengejek, jika Duan Lingtian benar-benar ada di sini, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghentikannya? Anda pikir Anda bisa mengalahkannya? Apakah kamu sedang bermimpi? Aku bisa menghentikannya. Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan berkata dengan gusar ketika dia mendengar skeptisisme dalam suara lelaki tua itu. Terlepas dari seberapa kuat dia masih seorang surgawi terkemuka. Karena alasan ini, jiwanya rentan. Meskipun saya hanya seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, saya telah mengembangkan teknik perwujudan jemaat jiwa sehingga saya dapat melakukan serangan jiwa. Kecuali Duan Lingtian mampu menyerangku sebelum aku melancarkan serangan jiwa, dia pasti akan mati jika aku menyerangnya. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan ketika dia berbicara. Begitu Celestial Bodiless Four Tribulation selesai berbicara, lelaki tua itu berkata, "Oh, benarkah?" Ekspresi Four Tribulation Bodiless Celestial berubah drastis pada saat ini. Dia baru saja menemukan bahwa ketika dia berbicara dengan lelaki tua itu, dia menjadi terganggu dan secara tidak sadar menarik kesadaran surgawinya dari titik masuk dan keluar dari istana bawah tanah. Dia berteriak, "Tidak, astaga!" Kilatan sinar pedang melesat ke udara sebelum menembus glabella surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, secara efektif membunuhnya. Sebuah ekspresi unresignet masih terukir di wajahnya bahkan dalam kematian. Jika dia tidak terganggu oleh lelaki tua itu, dia tidak akan membuat kesalahan yang merenggut nyawanya. Begitu Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan meninggal, seorang pemuda berpakaian ungu muncul di dekatnya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menatap dengan acuh tak acuh pada mayat surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang perlahan memudar. Apa yang terjadi? Han Xuanai dan Zhang Yi yang masih berada di istana bawah tanah tercengang. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Zhang Yi yang belum pulih dari keterkejutannya semakin terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu, seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, yang telah mengambil pedang surgawi sebelumnya dan mengalihkan perhatian surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang tersembunyi membungkuk hormat pada Duan Lingtian. Dia bahkan memanggil Duan Lingtian sebagai tuan. Menguasai. Di sisi lain, Han Xuanai tidak terkejut saat melihat lelaki tua itu. Dia telah mengenalinya begitu dia melihatnya. Orang tua itu adalah seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan dan pengikut Duan Lingtian, Chen Yiru. Namun, dia bingung dengan kemunculan Chen Yiru yang tiba-tiba. Bahkan setelah dia meninggalkan istana bawah tanah dan bertemu dengan Duan Lingtian, pertanyaan ini masih bergelayut di benaknya. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Saudara Lingtian, apa yang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Mari kita bicara saat kita bepergian," kata Duan Lingtian. Dia tampak terburu-buru saat melihat kompas Feng Shui di tangannya. "Kami telah membuang banyak waktu di sini. Mari kita temukan lokasi warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh."